Itu juga. Jangan deh, soalnya saya lupa. Soalnya kan dari rumah kalau share screen kan kelihatan kan. Iya. Untuk apa aja. Ini aja ya, tahu kanan kirinya. Ambil presensi sambil saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang di rumah, suara saya terdengar nggak? Iya Bu, terdengar Bu. Terdengar Bu. Tolong seperti biasa di-on-kan kameranya. Maksudnya tetap kelihatan ya dari sini, dari layar. Sebelum dimulai, tolong yang belakang duduknya satu. Bisa satu. Walaupun tadi udah habis ya. Terus ini apa hari ini tuh, jadi saya mau kasih tahu dulu sebelum dimulai. Takutnya tiba-tiba datang gitu. Jadi kalian tahu ini nggak? WBK. Apa sih? WBK. Apa? Ya, dari besok. WBK. Apa coba singkat? Ya, wawasan wilayah ya. Wilayah bebas korupsi gitu. Nah, jadi hari ini tuh sedang ada kunjungan ke sini, ke Departemen Matematika IPS gitu. Jadi mau ngecek apa ya? Jadi kayak ada apa ya istilahnya? Bahasa saya apa ya? Inspeksi apa? Kayak gitu lah pokoknya untuk mengecek apakah benar-benar apa istilahnya menerapkan si wilayah bebas korupsi atau tidak gitu. Walaupun ya maksudnya kan kadang kita kepikirannya korupsi itu kan ini ya, apa dalam jangka besar gitu apa politik dan sebagainya. Cuman saya nggak tahu kalau misalkan
nanti penilaiannya akan seperti apa, karena ini kan lingkupnya di kelas ya, gitu. Apakah head cheating juga termasuk korupsi, terus iya kan, head cheating kan. Terus habis itu ya kan, itu sebetulnya korupsi dalam dunia akademik seperti itu. Nah terus habis itu apalagi ya, ya dan lain-lain lah. Mungkin kalian nanti bisa nemuin, baca dan sebagainya. Saya cuma mau kasih tahu aja, nanti kalau misalnya ditanya, oh enggak, BDK itu apa tahu, bilang aja kayak tadi. Itu cuma lihat apa? Wilayah bebas korupsi ya. Yaudah, gitu aja sih sedikit intermezzo. Ini udah ya pada apa presensinya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Nanti untuk soal kuis saya upload aja jawabannya ya. Itu sudah terlalu apa? Kadang saya suka lupa juga gitu, karena sama kelas lain juga ini belum diupload dan sebagainya. Jadi nanti tolong diingetin aja. Terus hari ini kita masuk ke yang kemarin lanjutannya tentang apa ya? Masih tentang estimasi dan sebagainya gitu. Jadi masih tentang estimasi dan nanti akan lanjut ke uji hipotesis ya. Tapi nanti habis ini. Oke. Nah, ini terus ini. Jadi kemarin itu kita apa ya? Pakai interval gitu kan? Sekian persen, kemudian mengestimasi parameter mulai dari apa estimasi titik, kemudian estimasi interval. Nah, sekarang bagaimana kasusnya ini? Dia judulnya kan prediction intervals gitu. Jadi selang prediksi itu ada di mana gitu. Dan dia bilang kan kadang-kadang gitu selain populasi real atau rata-rata dari suatu populasi, nah suatu percobaan itu dilakukan untuk mencari nilai kemungkinan dari observasi di masa mendatang kayak gitu. Jadi misalkan ya lagi-lagi sih yang paling mudah itu kalau ngomongin saham gitu. Jadi itu yang paling populer dan di kalangan anak matematika pun kalau ngambil TA itu pasti forecasting tentang saham gitu. Kebanyakan tentang finance. Nah, di sini kan kemarin tuh kita ngomonginnya memprediksi rata-rata, memprediksi standar deviasi. Nah, tapi kalau di real life itu yang kita prediksi adalah nilai gitu. Kayak saham kan. Dari bulan Januari 2021 sampai bulan November gitu, dia grafiknya seperti apa. Nah, dari situ datanya itu kita gunakan untuk diobservasi. Jadi untuk memprediksi future itu kita membutuhkan data yang sudah kita observasi untuk memprediksi yang berikutnya, observasi berikutnya. Tapi kalau di ngomongin saham untuk memprediksi nilai berikutnya, berapa sih kira-kira gitu, sahamnya itu? Apakah dia naik atau dia turun gitu. Nah, jadi data historical data itu benar-benar penting di situ untuk memprediksi. Kalau di sini ya kita ngomongin prediction interval. Nah, definisi dari prediction interval tadi. Jadi kalau misalkan kita suatu estimasi dari selang di mana next observation-nya akan maksudnya bisa ditentukan di situ gitu kan dengan peluang tertentu gitu. Jadi benar-benar yang kita butuhkan datanya, kemudian habis itu dilakukan observasi dengan menggunakan beberapa metode, terus nanti akan muncul nih selangnya itu
dari berapa sampai berapa gitu. Jadi kalau kalian ada yang interest sama apa ya, ini baru semester 3 sih ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang interest sama saham gitu, dia itu ada istilahnya itu apa ya, booking period gitu. Nah di situ itu nilainya itu interval dari sekian sampai sekian. Nah dari situ orang-orang itu akan milih gitu kan. Nah dari apa ya, kalau itu kan sistemnya voting, dari data orang itu milih nanti akan ditentukan sahamnya berapa, seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah terus contohnya, misalkan kita punya suatu random sampel yang dia datang ya, yang diambil dari normal population, dari populasi. Kalau di sini sih biasanya kita nyebutnya dari populasi yang berdistribusi normal dengan rataan yang nggak kita tahu, tapi variansinya kita tahu. Kalau kemarin kan kayak rataannya kita tahu ya, terus tapi si apa namanya variansinya kadang diketahui, kadang enggak gitu. Nah dari sini si apa pengestimasi untuk observasi yang baru itu adalah X bar secara natural gitu, karena kan ini ya ini ada kaitannya dengan rataan dan dengan variansinya itu adalah sigma kuadrat n. Jadi populasi ini rataannya nggak diketahui gitu, tapi variansinya tahu. Sebetulnya yang diketahui di sini mungkin varians dari populasinya, tapi yang karena si rataannya nggak kita tahu, berarti kan harus pakai sampel. Jadi kalau di sini sampel ya yang satunya lagi juga sampel gitu. Nah berarti ini tadi X bar di sini adalah rataan untuk sampel, dan si apa X kuadrat per N di sini juga sama ya gitu kan, karena dia bergantung dengan N-nya. Nah dari situ dia bilang untuk memprediksi suatu observasi yang baru gitu, kita itu tidak hanya menghitung variasinya. Nah tapi kita juga harus apa ya? Jadi kita tidak hanya apa ya bergantung dari variasi hasil dari si mengestimasi rataannya, tapi kita juga harus mengetahui variasi di masa yang mendatang. Gitu. Nah dari sini, dari sedikit apa ya istilahnya, dari simple case ini, dari basic konsepnya ini, nah kita bisa asumsikan kalau varians dari random error-nya di observasi yang baru itu adalah sigma kuadrat. Kemudian untuk apa ya, mencari istilahnya kayak kemarin ya, z-nya gitu. Di sini kan kita punya x0 sama x bar-nya. Jadi si x0 ini adalah observasi yang baru. Jadi data dari observasi yang baru. Kemudian X bar ini dari sampel yang dari data yang sudah ada gitu. Nah, karena ini kan X0 ini adalah dari data yang baru dan X bar ini kan dari sampel yang sudah ada, berarti kan keduanya saling independen ya. Karena kita masih belum tahu kaitannya apa. Nah, dari situ bisa kita pakai dan mencari si nilai Z-nya. Gitu. Jadi nanti Z-nya bisa dipakai kayak kemarin ya untuk memprediksi apa rataannya, karena di sini kan masih unknown atau si standar varians yang baru gitu. Jadi kalau kemarin kita hanya pakai apa sih satu aja X bar, maksudnya di sininya kan kita hanya pakai sigma kuadrat per N gitu, atau sigma kuadrat aja gitu, atau sigma. Nah sekarang kita pakai dua-duanya gitu. Yang satu dari populasi yang baru, yang satu dari observasi yang baru, yang satu dari observasi yang lama. Gitu juga dengan X0 sama X bar kayak gitu. Nah, ini kan dia karena tadi berdistribusi normal dan di sini rataannya
0 kemudian variansinya 1 gitu. Ini saya ambil dari buku juga. Nah, dari situ bisa kita tuliskan kalau untuk memprediksi kalau selang prediksi, jadi selang prediksi untuk observasi selanjutnya gitu. Untuk future observation di sini, ketika sigma kuadratnya diketahui bisa dicari kayak gini. Jadi tinggal pindahin aja. Tinggal pindah luaskan gitu. Tadi kan kita dapatnya apa? Kita dapat Z sama dengan, jadi kalian bisa cek di buku juga. Jadi kita dapatkan Z-nya sama dengan X0 dikurangin X bar dibagi dengan akar dari sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat per N gitu. Karena ini kan sama-sama pakai sigma ya. Nah, jadi bisa kita keluarin di sini X0 dikurangin X bar dibagi dengan sigma akar dari 1 plus 1 per N. Kayak gitu. Nah, ingat awalnya kan ini tuh dari sebentar. Kayak yang kemarin ya. Jadi awalnya kalau misalkan mau lebih detail, nah, ini ya. Jadi di sini kalian bisa ngecek awalnya dari P sama dengan dari ini. P dia selangnya dari minus Z alpha per 2 sampai ke Z alpha per 2, kemudian tinggal disubstitusi aja di nilainya. Kalau misalkan mau nurunin bisa dilihat yang apa bagian sebelumnya, misalkan dia dari min atau dari man. Jadi untuk mencari intervalnya dari sini. Lihat dari sini. Nah, contohnya, jadi misalkan nih, karena apa ya, interest rate-nya itu turun, suatu bank itu dia menerima banyak apa ya, kayak apa sih? Kalian tahu KPR kan? Misalnya kayak gitu, aplikasi untuk mengajukan kredit apa rumah gitu. Nah, terus dari situ sampel yang terbaru itu sampel yang terbaru dari 50 aplikasi itu gitu. Dia rata-ratanya adalah sekitar $257.300. Kemudian kita asumsikan bahwa standar deviasi untuk populasinya itu gitu $25.000. Nah, dari situ dulu itu pas zaman saya, tapi saya nggak boleh sih. Pas angkatan saya dulu mau masuk tuh, kalian pernah dengar nggak sih kalau untuk itu dari luar? Kayak gitu. Terus kayak, tapi saya cuma telat 25 menit gitu. Tolong untuk itu dari luar, terus kayak udah. Terus berikutnya di kelas yang lain juga sama kayak gitu. Kayak pas waktu masuk tuh cuma telat berapa menit, itu sama bapaknya tuh dibahas terus dan gak boleh gitu dibahas. Kalau misalnya kan cuma dibahasnya sedikit ya gitu. Terus kayak dibahas terus sama bapaknya kalau misalkan saya telat gitu, atau siapa telat gitu. Jadi berikutnya itu nggak akan telat lagi. Dan kelasnya itu jam 7 pagi.
waktu itu. Jadi kalian ya saya nggak tahu sih. Aku mah nggak apa-apa sih. Kalau saya bebas-bebas aja, jadi usaha karena kalian yang gitu kan. Saya tidak apa. Oke, kita balik lagi ke sini. Bentar. Oke. Nah, jadi tadi kita udah tahu standar deviasi dari populasinya adalah 25.000. Nah, kemudian untuk customer berikutnya yang ingin mengisi aplikasinya, nah kira-kira dia itu apa ya? Berapa sih? Apa sih istilahnya? Pinjaman yang bisa dia dapat gitu. Jadi selama itu dari berapa atau sampai berapa? Gitu. Jadi yang di awal kan udah dapat ya rata-ratanya gitu. Dari ke 50 aplikasi itu pinjaman yang bisa didapatin itu adalah sekian gitu. Jadi untuk meminjam apa? Untuk membeli rumah, nah sekitar segini. Nah kemudian terus ya udah. Jadi berikutnya kira-kira berapa sih kalau ada orang yang mau ngajuin gitu, kira-kira dia bakalan dapat apa istilahnya pinjaman untuk membeli rumah itu berapa? Tapi dia pakai prediksinya adalah 95%. Gitu. Nah di sini poin prediksinya untuk apa ya istilahnya tuh untuk customer berikutnya itu kira-kira jumlahnya adalah $257.300 kayak gitu. Nah itu kan tadi X bar-nya ya atau rata-ratanya karena dia bilang average. Nah terus dari situ karena tadi kan kita pakai selang prediksinya adalah 95%. Ingat kalau misalkan di sini ya, tadi kan yang kita pakai bukan alfanya, tapi selalu alfa per 2 sama alfa per 2, berarti kan 5% dari situ kita bagi 2, jadinya Z 0,025, kemarin kita dapat nilainya 1,96. Ya udah, sebenarnya ini tinggal masukin aja semua apa ya istilahnya parameter yang sudah didapatkan gitu. Di sini bukan rata-ratanya yang mau dicari, tapi apa? X0-nya, X0-nya. Jadi X0 itu adalah berapa sih dia yang apa? Berapa sih pinjaman yang bisa dia dapetin, gitu. Jadi ya udah, rataannya udah ada, gitu. Bagian kiri, selang untuk kiri kan dia dikurangi, selang untuk kanan dia dijumlahkan, gitu. Berarti kira-kira nih apa ya? Dia itu bakal dapat pinjaman sebesar segini dari 207.800 gitu sampai ke 306.000 gitu. Dan ini ternyata nilainya ada di mana? Ada di luar dari ini ya rataannya gitu. Jadi dari sini bisa kita lihat dari selangnya nilai itu di luar dari rataannya. Jadi rataannya mulai termasuk jadi masih saya kira 207 masuk dari semua gitu. Ini untuk contoh yang mencari X-nya, maksudnya di bawah juga kan cari X-nya, cuma masalahnya kayak kemarin ya varians populasinya diketahui atau tidak gitu. Tapi sini bisa dipahami nggak? Bisa? Semoga tidak menyesatkan. Nah, berikutnya kayak tadi, jadi ada dua. Kalau yang satu, yang tadi si X itu kan kita pakai distribusi normal ya, Z. Itu ketika variasinya diketahui. Nah, sekarang si sigma kuadratnya gak kita ketahui gitu. Jadi population variasi itu gak kita ketahui. Nah, kalau misalkan ininya nggak tahu, tinggal pakai distribusi T. Karena kita bisa mencari dari sampel kan ya. Jadi dari situ apa namanya?
Ya udah sih, tinggal diganti ini aja. T-nya sama T-nya, dan ini kan S-nya adalah standar deviasi untuk sampelnya ya. Seperti itu. Gitu. Sama aja sih. Nah, contohnya di sini jadi apa ya? Inspektor daging apa ya? Nah, dia memilih secara random 30 pak dari 95% apa ya, lemak daging, lean itu lemak ya kalau salah. Nah, kemudian sampelnya itu menghasilkan rataan 96,2% dengan standar deviasi 0,8%. Jadi di daging itu ternyata isinya 95% lemak. Tapi setelah dihitung rata-ratanya ternyata 96,2% itu lemak. Karena kan kalau daging ya tergantung sih belinya apa kan, kadang ada yang full daging, kadang ada yang seperti ini. Nah, terus dari situ tentukan 99% prediction interval. Jadi interval selangnya untuk apa sih istilahnya, porsi lemak ya, kayaknya porsi lemak dari pack yang baru gitu. Jadi berapa sih untuk daging yang baru itu, kira-kira porsi lemaknya ada berapa. Nah, terus sama kayak tadi kita udah tahu rataannya 96,2%, kemudian N-nya adalah 30 gitu. N-nya 30, terus apalagi standar deviasinya adalah 0,8%. Terus yang mau kita cari adalah prediksi dari 90 dengan menggunakan probability ya, sama kepercayaan 99% gitu. Jadi semua datanya udah ada, tinggal kita masukkan. Nah, ini kita pakainya sama ya kayak tadi, T 0,005, jadi 1% kita bagi 2, kemudian jangan lupa digininya adalah 29, karena P sama dengan N minus 1. Nah, dari situ setelah dicari, oh ternyata si lemaknya itu gitu, kandungan lemaknya adalah dari 93 sampai 98%, kurang lebih segitu. Gitu. Nah, dari sini, dari dua case ini, gitu, dua case ini tuh bisa kita pakai untuk memprediksi si batasan dari outlier. Jadi outlier itu kalau misalkan yang saya tahu ya, dan di sini juga sebenarnya dijelasin, dia itu bakal merusak data gitu, karena kalian tahu kan pencilan dulu kayaknya pernah belajar kan statistik gitu. Jadi ada satu data yang dia jauh gitu. Misalkan nih, kalau kalian misalkan kuis gitu, nilainya 8, 7, 8, 9, 10, 10. Nah, terus habis itu tiba-tiba ada satu anak yang nilainya 2 gini. Ya kan nilainya 2 ini merusak rata-rata banget kan, dan merusak varians gitu. Padahal kan yang lain tuh nilainya udah 7, 8, 9, 10, 7, 8, sekian kan. Jadi ada yang nilainya jauh. Gitu, dia cuma ngurusin nama dan soalnya doang. Nah, terus ya udah. Ini benar-benar akan istilahnya itu berpengaruh ke perhitungan ini. Gitu. Kemudian jadi tuh nanti tuh kalau misalkan saya sebagai dosen ya, ini berikutnya level soalnya akan gimana gitu, diturunin atau kita naikkan gitu. Tapi karena yang nilai 2 ini gitu, bisa jadi bias kayak gitu. Nah, makanya biasanya kalau misalkan dalam forecasting atau dalam memprediksi hal kayak ini, data-data outlier itu kita buang gitu. Jadi nanti kalian kalau ngambil
mata kuliahnya beda, misalkan finance itu akan belajar yang kayak gini, ada beberapa data gitu dari data pool itu nggak akan dipakai semua di training dulu. Ini nanti kira-kira mana yang bisa dipakai. Oh kalau misalkan ternyata dari sekian data yang udah kita coba itu dia hasilnya jelek itu di-cut. Jadi yang dipakai cuma sekian, baru diolah lagi. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Nah, kaitannya dengan yang buat tadi itu apa? Jadi dia bilang, ini ya, si observasinya itu, kalau outlier itu nilainya jatuh di luar prediksi atau di luar dari selang si prediksinya itu tanpa apa ya, nge-include tanpa memasukkan dengan observasi yang lain. Jadi misalkan kalau ditanya nggak sih kayak tadi, dia nilainya gue kenapa ya? Terus kayak harus gimana ya? Nggak perlu, kalau udah cuma satu orang doang kayak gitu udah dinilai aja keluar gitu. Nah dari contoh di atas ini kan nilainya itu 93,96 sampai 98,44 gitu. Nah sedangkan ini di sini yang kita pengen itu selangnya adalah di 99% prediction intervalnya. Jadi di 99% ini ada di luar ini kan nilai ini. Makanya apa ya? Kalau misalkan bisa sih gitu kan, ya udah jangan pakai yang 99%, misalkan itu. Walaupun ini sebenarnya selang kepercayaan, tapi selang kepercayaan itu juga kan selang prediksi. Gitu. Jadi apa misalkan nanti udah itu nggak usah dimasukin, diturunin misalkan jadi 95%. Nah coba kalau misalnya 95%, jadi itu apakah dia apa ya tetap masuk atau tidak atau gimana? Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk dua hal. Jadi yang satu memprediksi dengan varians diketahui, yang satu tidak diketahui, jadi maksudnya varians populasinya ya. Nah yang terakhir adalah apa ya, tidak melibatkan atau mendelete outliers untuk apa ya, biar si yang tersambung itu tetap konsisten dan sebagainya. Jadi, biar apa hasil observasinya itu tetap baik, tetap bagus. Gitu. Sampai situ masih bisa ngikutin? Nah, bertanya, itu kenapa kok nggak pakai derajat pembebasannya? Yang hitungnya kenapa kok tetap pakai M-nya? Tapi kalau di sini memang rumusnya untuk M-nya. Derajat kebebasannya kan dipakai di T-nya. Oh, Pak, Oke. Dari yang lain? Ngomong-ngomong ini dari 90% ya? Apa? 0,005 itu dari 99%. 1%-nya itu juga. Bukan dari sini ya. Ini kan ada 95%. Iya. Tapi kan ini apa ya, dari 30 pak yang dari sampel yang udah di awal. Jadi yang kita cari dari yang baru. Iya. Yang kita cari dari yang baru. Ada lagi? Yang di rumah, yang lagi. Yang di rumah bisa diikutin nggak? Yang di rumah? Bisa.
yang terakhir, jadi kan kemarin udah apa ya, confidence interval, selang kepercayaan. Nah, terus yang berikutnya, yang tadi ya, prediction interval, gitu, selang prediksi nilai itu akan jatuh di mana. Gitu. Terus yang terakhir kita punya tolerance interval. Gitu. Jadi tolerance interval ini tuh biasanya ya apa ya, dipakai biar misalkan ya errornya nggak terlalu besar gitu, atau biasanya dia masih mikirin beberapa outlier, tapi gimana ya, outlier itu nilainya masih dekat gitu. Nah kalau kayak gitu bisa nggak sih pakai si interval yang selang toleransi di sini. Beda sama yang tadi, kalau yang tadi kita memanfaatkan distribusi Z atau distribusi T. Nah kalau di sini dia hanya menambahkan dengan K dikalikan dengan S. Jadi apa ya? Sifatnya di sini tuh ya K dan S-nya sama-sama ini ya nilai yang biasanya bisa kita atur gitu. Jadi misalkan di sini dari soal yang tadi, yang tentang div yang tadi, toleransi intervalnya untuk dua sisi ya, yang negatif sama yang positif. Sama ya, ini datanya dari distribusi normal. Misalkan dari yang tadi itu kan di awal itu kita punya 95% kandung daging, 95% kandungan lemak dari satu daging dari 30 sampel gitu. Nah kemudian dari situ kita coba kita utak-atik dulu. Tetap pakai N-nya adalah 30, kemudian tadi kan rataannya adalah 96,2% dan standar deviasinya adalah 0,8%. Sorry ya, tadi yang K-nya doang yang kita tapi S-nya itu standar deviasi sampel. Nah, terus dari tabel K7 kita pakai K-nya sama dengan 2,14. Jadi tinggal dipakai. Jadi K 2,14 itu seingat saya itu dia dari ini ya, karena dia kan pakainya 90%. Kalau tadi kan dia pakai 99%. Nah sekarang coba diturunin gitu ke 90%. 90%. Baru itu nilai K-nya. Jadi dia nilai ini ya, jadi si K-nya itu K-nya itu adalah selang faktor toleransi. Jadi K-nya itu adalah faktor toleransi untuk distribusi normal. Karena kan tadi yang kita ketahui, ya maksudnya kalau berapa kita nggak tahu ya. Dan dia bilang buat two side gitu kan, two side interval. Jadi itu udah dijelasin di awal juga. Nah terus tadi N-nya kan dipakai 30 ya. Jadi di sini N-nya adalah 30. Kemudian nilai yang baru kan 90%.
Gitu. Jadi nilai yang baru itu adalah 90%. Nah, terus tadi apa sibuknya itu kan mengandung 95% bla 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 gitu. Nah, terus jadi 95% sisanya adalah alfanya, atau di sini karena kita pakai toleransi dan sebagainya, berarti gambarnya adalah 1 dikurangi 95%. Gitu. Jadi 5%. Ini gambarnya sekitar 0,05. Makanya dia jatuhnya nilainya di 2,84. Jadi kayak gitu. Untuk mencari nilai K bisa kalian lihat di tabel ini. N-nya, kemudian alfanya, atau kalau di sini gamanya, terus ini ya 1 minus alfa nih, sorry, 1 minus alfanya atau gamanya, kemudian ini adalah apa lagi persentase yang baru, tinggal dicari. Dan jangan lupa 2 sisi sama 1 sisi itu beda ya. Jadi biasanya kalau 2 sisi kan kayak tadi selang, kalau 1 sisi kan lebih besar atau kurang dari gram. Ini untuk mencari nilai K-nya. Jadi tadi apa ya, maksudnya untuk toleransi limit, untuk toleransi interval toleransi seperti itu gitu. Jadi ini udah bukan pakai distribusi Z atau distribusi relatif, sebetulnya faktor toleransi itu bergantung kepada persentasenya, kemudian nilai N-nya gitu. Nah, terus dari sini kita lihat apa hubungannya antara ketiganya. Jadi nanti bisa dibandingin sebetulnya. Kalau kalian cuma pakai surat percayaan ini, pakai selang interval gitu kan, kemudian bagaimana kalau misalkan pakai prediction interval, lalu bagaimana kalau pakai si toleransi tadi. Jadi kalian bisa lihat aja di sini case-nya ada satu mesin yang memproduksi suatu yang kayak metal itu. Nah, dalam bentuk cylindrical. Nah, kemudian sampel tersebut diambil dan diameternya yang diketahui adalah sekian. Jadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 sampel yang dia ambil dengan nilai dengan diameter yang berbeda. Nah, dari situ kita gunakan datanya untuk mengkalkulasi 3 tipe intervalnya. Confidence, prediction, sama tolerance. Nah, terus dari situ untuk dia bilang untuk seluruh komputasi, untuk seluruh perhitungan, kita mengasumsikan bahwa dia berdistribusi normal. Lalu dari situ sampelnya ada 1, sekian, kemudian standar deviasinya adalah 0,0 sekian. Yang pertama, kita harus mencari tentukan selang kepercayaan 99% untuk rataan dari diameter. Yang kedua,
kita mencari 99% juga, tapi prediction intervalnya. Kemudian yang ketiga adalah 99% toleransi limit. Nah, yang mengandung 95% si bagian apa ya, metal itu yang diproduksi dari mesin. Nah, kemudian dari situ, karena kan yang kita ketahui di sini sampel ya, bukan populasi, jadi sampelnya sama sampel standar deviation. Nah, jadi kita pakainya distribusi T, lagi-lagi kita pakai distribusi T. Kalau yang pertama kan tinggal kita masukin aja, itu nilainya yang satu plus minus ini sama dengan, jadi X barnya 1, sekian, kemudian T-nya kan T dari 0,005 kalian bisa cek adalah sekian, kemudian ini mungkin udah dikalikan dengan komanya. Kemudian S-nya adalah 0,0246 dan nilai N-nya, tadi N-nya kan 9. Terus habis itu kalkulasi. Nah, berarti selangnya di situ. Dari 0,9781 sampai ke 1,03 sekian. Ini untuk yang selang kepercayaan 99%. Nah, terus kalau untuk prediction interval sama aja sebetulnya. Tapi rumusnya kan di sini ya yang beda. Kalau tadi kan per akar N, kalau sekarang dikali dengan 1 plus 1 per N diakarkan. Udah, langsung dimasukin semua nilainya, dapat selangnya ya, bisa kalian lihat beda. Yang satu dari 0,97. Nah, yang satu lagi dari 0,91 gitu. Kemudian yang ujungnya juga beda ya. Dia lebih lebar yang prediction interval dibandingkan dengan confidence interval. Nah, yang terakhir kita pakai toleransi interval. Coba kita lihat kalau toleransi interval gimana. Ternyata toleransi interval lebih panjang gitu. Dia dari 0,8 sampai 1,11. Padahal ini yang keduanya, yang di atas itu dia dari 0,9 sampai ke 1, sekian. Gitu. Jadi dari situ kan kalian bisa lihat ya, toleransi interval benar-benar ya, dia mentolerir nilai yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Prediction interval kan ya cuma sekian, confidence interval tuh biasanya kita udah apa ini? Kira-kira untuk error yang sangat kecil itu dia ya udah prediksinya tuh dari sekian sampai sekian gitu. Jadi nilainya juga akan melebar nilai prediksinya. Kalau misalkan mau akurat sebetulnya pakai yang ini ya. Gitu. Cuman kalau mau include nilai-nilai yang lain yang mungkin siapa tahu ada gitu kan, siapa tahu berpotensi jadi nilai apa ya yang bisa diprediksi pakai ini yang toleransi gitu sih. Ini 3 kasus untuk yang tanpa sampai sini. Toleransi jadi pakai yang bukan tajil. Yang toleransi. Yang pakai toleransi interval itu pakai yang model. Ya, pakai yang susah tadi. Karena kan ini semuanya kan susah ya. Jadi di sini otomatis walaupun dia nggak diketahui dia otomatis selesai. Jadi kalau misalkan yang atas dia one side gitu. Yang toleran juga one side. Gitu. Jadi dia ngikutin yang sebelumnya. Gitu. Ada lagi? Segitu untuk interval. Nah, udah beres. Silakan seperti biasa dicoba soalnya. Selama berapa ya? Yang nomor 9.1 ini.
Saya nggak tahu sih, mungkin jadi hal yang baik jadi yang 193 misalnya bahasa yang ya sebenarnya 9 sama 9 ini. Yang di rumah ini mungkin berapa ya? Bertiga gitu. Biar apa? Gak terlalu banyak. Bertiga aja maksudnya biar gak terlalu banyak. Bertiga. Apa? Yang di rumah juga silakan mengerjakan. Saya buka breakout room buat ini. Yang di rumah bisa ini ya, apa? Gabung aja sama grupnya. Atau kalau yang di sini mau gabung sama yang di rumah. Pas entot siapa anjir? Enggak rek apa rek? Tak awas sih. Udah.
Nentuin T-nya gimana? Aku nentuin T-nya gimana? Aku itu masih bingung. Iya, T-nya apa? Apa? Iya, kayak 0,2. kayak di contoh tadi T-nya 0 apa? Bang?
5%. Jadi 2. 2. 0,025.
Nyari di Google dulu. Ya, aku maaf, aku dari tadi itu AFK sih. Aku juga Kak Fil. Kita sekelas BTW. Malah aja kelompok aku telat ngumpulin. Sembilan titik satunya masih itu dicariin temanku. Itu yang aku kirim bener nggak sih? Iya. Udah dapat nomor berapa? Bentar. Hitung yang mana kalian?
Bentar. Gimana? Kayaknya belum deh, masih di atas. 309. Ya. Ya. Ya, jadi kalau untuk kasus kayak gini, coba dicek apakah standar deviasinya itu nilainya datangnya dari populasi atau dari sampel kayak gitu untuk mengetahui kita pakai distribusi T atau pakai distribusi Z. Nah, kapan kita pakai distribusi T? Ketika yang diketahui itu standar deviasi dari sampel. Kapan kita pakai distribusi Z? Ketika standar deviasinya itu datang dari populasi gitu. Nah, dari sini kalau misalkan kita lihat kan di awal diketahui gitu implant phase, jadi dia kan bikin istilahnya tuh si konektornya itu memiliki standar deviasi 0,00015. Nah, 0,00015 itu dia kan dari mana? Dari keseluruhan gitu. Kok bisa sih kita mendefinisikan secara keseluruhan? Karena di awal itu dia nggak disebutin istilahnya tuh standar deviasi dari sampel dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan sampelnya itu muncul untuk apa? Muncul untuk mean-nya gitu. Nah, jadi untuk kasus ini tetap pakai distribusi Z, setahu saya ya, untuk pakai distribusi Z gitu. Jadi nanti cari Z-nya sekian gitu. Ya, gitu. Jadi kalau ini aja sampel itu untuk distribusi T, terus kalau populasi itu untuk distribusi Z gitu ya. Tapi itu berlaku untuk standar deviasinya aja ya. Karena kalau mean mau populasi mau sampel dia sama aja gitu. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, ini berisik sih dari ini. Tapi suara kamu jelas kok ke saya. Coba kamu saya mute dulu deh.
Ya, kamu apa? Silakan jelaskan dulu, saya mute dulu. Ini sih materi yang sebelumnya sih, bukan yang hari ini sebetulnya. Yang awal-awal. Tapi yang mau ah, yang Z, yang sebentar. Ini kan ada 3 ya. Untuk Kwanza itu yang ini, untuk coba ke bawah. Bentar, lihat contohnya dulu. Dengan oke bang. Oh oke. Coba yang tadi. Sorry, soalnya. Nah, ini dia kan ini ya. Jadi if we wish to be 95% confident gitu. Nah, dia nggak disebutin apakah dia upper bound atau lower bound gitu. Makanya apa ya? Nilainya itu bakalan ada di antaranya gitu. Jadi kita cari dua-duanya. Jadi yang apa tadi tuh? Mu kan yang ditanyakan kan min ya. Apa sih ditanyakan? How many minutes should be included in our example if you wish to be 95% confident that the sample blah blah blah. Nah, kalau pakai dua-duanya ini nggak langsung aja ya. Bentar, coba saya yang ini bentar ya. Saya ngecek dulu. Soalnya apa sih the random ini kan 0,3 entar 95%. Ini kan ada ininya, kemudian kita punya sigmanya untuk populasi, kemudian rataannya udah ada. Nah, terus how many berarti ditanyakan adalah n-nya ya, justru. Berarti kalau n ya, ini nggak langsung aja. Jadi z apa? Z alpha itu Z alpha per 2 sama dengan
saya lupa saya ngomong di mute. Kalau kamu lihat di halaman 290. Nah itu kan ada Z-nya gitu. 290 atas dikit deh. Nah ini nih, Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma per AKN gitu. Nah kalau saya sih mikirnya pakai ini aja gitu. Jadi Z-nya kita bisa tahu dari alfanya, kemudian mu-nya juga bisa tahu kan. Bentar, tadi tuh mu-nya yang diketahui apa? X bar-nya ya? Atau pakai itu ya? Atau pakai apa? Rumus yang N ini ya justru? Yang halaman berapa ya? Bentar. Kalaupun pakai selang itu pun kan tetap harus diketahui X bar-nya ada. Bentar. Iya sih, atau dia langsung pakai ini ya, apa sih istilahnya rumus ini loh, yang ada di halaman di teorema 92, halaman 292. Tapi di situ juga harus diketahui itunya ya. Bentar. X bar di upper bound-nya atau dicari dua-duanya. Bentar, 95%, karena dia nggak diketahui ya, mungkin bentar ya, kalau saya sih, kalau misalkan apa? Bentar guys. Nih ya, saya tuh mikirnya mungkin bisa apa namanya kan, untuk kalau misalkan cari N-nya, kalaupun kamu pakai yang rumus yang atas itu nggak bisa. If X is used as the unit of mu, confident the error will not exceed mu. Bentar, teorema 92 coba ke bawah. If X is used, confident the error, sama aja. Nah saya ngiranya pakai ini gitu, walaupun dia ada mu-nya gak apa-apa, maksudnya tetap dicoba gitu pakai ini. Jadi tag yang di sini yang dari 4 tadi, Z yang di sini, yang Z yang 1,96, kemudian kan dia pengennya 95%, berarti kan 0,05 juga. Terus di sini apa namanya 0,03-nya kan dari standar deviasinya ya, tadi ada gitu nilainya. Coba kalau kayak gitu sama nggak ya? Coba dulu pakai rumus yang itu, coba dulu. Apa? Ya, dari Z.
Ya. Iya. Gitu aja sih. Coba kalau dikalkulasi dan ada jawaban di apa namanya? Di kunci jawabannya, coba disamain sama nggak kira-kira? Ya, nggak apa-apa. Saya coba cek ini ya. Dia tuh chapter 9 ya. Nah, saya coba cek di sini. Jawabannya 9. Itu nggak dikuadratin. Ya, yang semuanya. Maksudnya satu dikurung dikuadratin. Coba cek lagi dong. Kok kayaknya ada kuadratnya deh. Halaman 293. Tapi kalau dikuadratkan makin gede kan. Tapi di sini dia jawabannya cuma 9. Ini chapter 9 kan ya? Iya, ini 9 jawabannya. Oke. Gimana ya? Tadi kayak gitu. Pakai apa ya? Bentar guys. Kalau pakai yang itu pun dia nggak masuk. Dia kan cuma single sampel ya. Coba kita pakai yang 94, tapi dia tetap harus diketahui juga. X bar, bentar, X bar mu-nya, X barnya memang ada, ini ada, kemudian sigmanya ada tapi akar M-nya nggak ada. Dikip dulu deh. Coba kamu nambah yang lainnya udah belum? Titik 3. Ya. Nanti silakan dicoba yang 9 titik berapa titik? 9.27 ya. Kebetulan ada dari Jakarta, mungkin pengen menggali informasi lebih dalam tentang kuliah hibrid. Ini yang bisa. Soalnya lagi berikut. Kita kembali dulu ke ini ya. Ada yang di iya ya. Kalau yang itu kan itu open cam ya. Open kamera, open cam biasa. Tapi ya ada juga yang mungkin networknya kurang bagus.
Ampun.
Terima kasih ya. Ini oleh saya. Sekarang Bapak di angka 40%. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Jadi kita lanjutkan sedikit. Kita yang Oke, buat yang di rumah, maaf tadi agak kepotong kelompok 1 apa diskusinya. Nanti mungkin ini dilanjutin di rumah aja ya, karena waktunya juga udah jam 12.46 gitu. Udah dapat belum tadi satu soal? Selesai? Udah nyambung ke soal apa lagi yang sini? Nyambung ke soal nomor berapa lagi? Belum? Baru 927. Yang ini? Baru 927. Oke. Nanti ini tadi saya diskusi sama kelompok 1 sama Ilham. Jadi jadi nomor 9.1 itu agak tadi sih kita nyoba ya, agak ambigu gitu. Maksudnya nanti silakan kalian coba di rumah. Ini mungkin akan kita sebarkan entah kalian ya udah cuma kerjain aja gitu. Coba nanti kalau 927 udah dapat, nah yang di rumah nanti coba dulu 9.27. Yang di kelas kalau udah dapat nanti buat latihan aja sih, coba dulu 91 sebelum ke yang soalnya gitu. Udah sih hari ini gitu aja. Makasih banyak. Maaf tadi sempat ini ya, tapi enggak apa-apa. Tadi tanya-tanya. Tadi kita yang berdua yang di depan gitu ya. Oke, segitu aja. Hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.